kita ketemu dalam podcast Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Judulnya Kepemimpinan Perempuan sebagai Aktor Perubahan Inklusi Keuangan Digital. Saat ini kita berada di lokasi Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Podcast ini didukung sepenuhnya oleh Women's World Banking. Saya Mareta Mahas, Sekretaris Umum HWDI, akan memandu podcast ini selama 30 menit ke depan. Saat ini sudah ada bersama-sama dengan kita 3 narasumber yang cantik-cantik semua ya. Semuanya perempuan, narasumber yang luar biasa. Selamat pagi kakak-kakak. Di samping kanan saya sudah ada kakak Revita Alfi. Selamat pagi Kak Revita. Selamat pagi Kak Reta. Selamat pagi. Kak Revita ini adalah Ketua Umum dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Juga di sebelah kiri saya sudah ada Kak Vita Sari Anggraini, Direktur Advokasi Kebijakan Women's World Banking. Selamat pagi Kak Vita. Selamat pagi Kak Reta. Sehat ya Kak Vita? Alhamdulillah, senang bisa berada di sini. Iya, senang juga bisa ketemu kakak-kakak semua, dan ada juga di sebelah kanannya Mbak Revita ada Kakak Restiawati, disabilitas netra, pelaku usaha UMKM perempuan. Wah, luar biasa. Selamat pagi Kak Resti. Selamat pagi Kak Reta. Iya, sehat Kak Resti? Alhamdulillah sehat. Usahanya lancar Kak Resti? Lancar. Baik. Kakak Revi, boleh nggak sih kita diceritain apa sih Himpunan Wanita Disabilitas itu gitu ya, dan apa aja program-programnya saat ini? Baik Kak Reta, terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, HWDI itu adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang merupakan organisasi nasional masyarakat penyandang disabilitas yang pengurus dan anggotanya adalah mayoritas dari perempuan ragam disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada ragam disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Nah, HWDI sendiri didirikan tahun 1997 di Jakarta dan telah memiliki 34 Dewan Pengurus Daerah di tingkat provinsi dan 95 Dewan Pengurus Cabang di tingkat kota. Oke. Program-programnya apa aja kakak? Baik Kak, jadi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ini merupakan salah satu koalisi inklusi keuangan digital perempuan atau disingkat IKDP. Nah, ini dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dari Women's World Banking pada tahun 2022. Nah, program kita yang usung bersama dengan IKDP dan WWB, HWDI melihat pentingnya inklusi keuangan digital di era globalisasi dengan melihat interseksionalitas antara isu gender, isu penyandang disabilitas, dan inklusi keuangan. Boleh dijelaskan nggak Kakak Revi, apa itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan ini adalah keragaman dari itu budaya, kultur perempuan disabilitas yang mana mereka melakukan transaksi keuangan, khususnya transaksi digital keuangan sebagai pendorong pertumbuhan dan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah, dan akses ke aset keuangan ini sebagai pendorong utama pemberdayaan ekonomi perempuan yang seharusnya juga termasuk perempuan disabilitas. Untuk itu sementara ini pemerintah Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan UMKM melalui inklusi keuangan digital. Namun dari HWDI sama dengan IKDP dan Women's World Banking telah melakukan temuan pada sebelumnya melalui kertas kebijakan inklusi keuangan digital yang berdasarkan kebutuhan ragam disabilitas. Nah, berdasarkan temuan itu, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan digital dan bank digital. Nah, itu selain itu, kebijakan dan produk keuangan digital yang ada juga masih cenderung netral gender, jadi belum mampu mendorong pemberdayaan perempuan disabilitas. Pemberdayaan perempuan disabilitas ini sementara ini masih banyak ya perempuan disabilitas, khususnya juga di daerah-daerah di mana keputusan itu masih ditentukan oleh suaminya,
bagi pelaku UMKM perempuan disabilitas. Dan UMKM yang dijalankan oleh perempuan disabilitas itu masih seperti usaha rumahan gitu. Jadi mereka masih belum bisa meningkatkan produksi atau kesejahteraan hidup melalui proses-proses yang menjadi hambatan dan tantangan inklusi keuangan digital ini. Apabila inklusi keuangan digital dapat diakses oleh perempuan, khususnya perempuan disabilitas, maka akan tercipta kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, dengan akses layanan keuangan digital itu perempuan disabilitas dapat memperluas jangkauan usaha, mengoptimalkan pengelolaan keuangan, dan memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor perbankan, baik swasta maupun BUMN, serta institusi keuangan lainnya, sehingga inklusi keuangan digital dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan. Gitu Kak Reta. Oke, wah menarik banget ya Kakak Revi. Kita mau tahu nih kenapa sih ya judul podcastnya ini keren banget ya kan, kepemimpinan perempuan sebagai aktor perubahan inklusi keuangan digital. Nah, maksudnya apa sih kepemimpinan perempuan sebagai aktor perubahan gitu? Seperti yang kita tahu ya, perlunya partisipasi bermakna dari kepemimpinan perempuan disabilitas gitu. Karena saat ini program-program yang diusung oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, itu hanya melibatkan seperti pelatihan untuk perempuan-perempuan disabilitas. Namun tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana perencanaan dan program-program tersebut, kebijakan tersebut bisa diakses oleh perempuan disabilitas untuk meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Nah ini kan karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, makanya mereka tidak bisa memberikan perspektif, baik itu perspektif gender ataupun perspektif disabilitasnya atau kebijakan-kebijakan program yang harusnya akses atau menyediakan akomodasi yang layak bagi perempuan disabilitas gitu. Jadi partisipasi bermakna kepemimpinan perempuan disabilitas dalam perencanaan pemberdayaan itu diperlukan banget ya, agar kebijakan dan program menjadi tepat guna sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas dan mendorong pembangunan yang inklusif. Wah, berarti banyak juga tantangan-tantangannya ya Kakak Revi. Ya. Baik, Kakak Revi ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dan kalau boleh ada nggak sih harapan dari HWDI gitu dalam program ini? Baik, terima kasih Kakak Reta. Harapan kami ya layanan dan produk keuangan di Indonesia ini mudah diakses dan inklusif, karena sesungguhnya ini menciptakan peluang baru bagi lembaga keuangan juga untuk melayani nasabah yang lebih luas dan beragam secara menguntungkan gitu. Nah ini kan namun sebagian besar layanan keuangan itu terlebih lagi yang berbasis digital masih perlu memperhitungkan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, psikologi, ataupun mental perkembangan. Nah untuk itu dalam program inklusi keuangan harapan kami ya dalam pencapaian HWDI adalah untuk pemberdayaan disabilitas, khususnya perempuan disabilitas, untuk mengembangkan bisnis dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha serta akses ke pembinaan dan pendampingan dalam literasi keuangan termasuk transformasi keuangan digital. Nah juga dalam kesempatan ini harapan kami juga bisa melakukan advokasi inklusi keuangan digital yang diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan baik itu pusat dan lokal untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada pengusaha disabilitas khususnya perempuan disabilitas dengan meningkatkan komitmen dan kesiapan pemangku kepentingan untuk wirausaha disabilitas yang sesuai dengan akses dan kebutuhan ragam disabilitas. Dan juga dengan memberdayakan perempuan disabilitas untuk mengakses peluang ekonomi dengan meningkatkan keterampilan kewirausahaan dasar dapat memperkuat sistem pendukung bagi perempuan dalam berbisnis termasuk digital keuangan inklusi. Oke, wah banyak sekali harapannya ya
Saya yakin memang tidak mudah ya untuk mewujudkan hal ini, namun kalau kita bersama tadi seperti yang disampaikan, kita pasti bisa gitu ya. Ya, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Vita, apa sih Women's World Banking atau yang biasa kita sebut WWB gitu ya Kak ya? Boleh diceritain? Boleh, Mbak Reta, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini jadi kesempatan buat saya memperkenalkan diri lebih lanjut ya, dan juga memperkenalkan organisasi tempat saya bekerja, yaitu Women's World Banking. Women's World Banking kami adalah lembaga non-profit yang sejak tahun 1970-an ya, mungkin lebih dari 40 tahun yang lalu kami bekerja untuk mengadvokasi isu-isu inklusi keuangan perempuan. Nah, kami bekerja dengan beberapa cara, salah satunya dengan bekerja langsung dengan bank ataupun penyedia jasa layanan keuangan untuk mendesain produk-produk yang punya lensa gender sehingga produknya menjadi lebih inklusif. Yang kedua, kami juga memiliki riset-riset berbasis bukti untuk masukan ke kebijakan. Yang ketiga, kami memiliki program policy advokasi ya, advokasi kebijakan yang mana saya adalah menjadi bagiannya untuk di Asia Tenggara. Kami bekerja langsung dengan regulator maupun dengan kementerian terkait ya untuk isu-isu inklusi keuangan perempuan. Nah, dan yang terakhir kami juga memiliki termasuk di dalamnya di policy advokasi adalah training yang kami berikan kepada pembuat keputusan di jajaran regulator dan kementerian. Dan yang terakhir kami selalu kami juga ada namanya Women's World Banking Asset Management ya yang berinvestasi pada jasa layanan keuangan yang fokus untuk perempuan. Oh iya, tadi juga kita dengar Kak Revi menyebutkan bahwa ada IKDP koalisi ya. Ini apa dan boleh tahu juga nggak sejak kapan sih WWB sudah memberikan atau bekerja sama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia? Baik, jadi sebenarnya koalisi IKDP itu singkatannya dari Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan ya. Nah, kami Women's World Banking bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaunch koalisi ini sejak bulan Juli 2022 ya, jadi tahun lalu, mungkin sudah hampir 1,5 tahun berjalan. Semangatnya adalah untuk menyatukan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan untuk memajukan inklusi keuangan digital untuk perempuan gitu. Nah, jadi anggota dari koalisi ini sendiri sebenarnya ada dari berbagai stakeholder yang tadi saya sebutkan, ada dari bank, dari fintech, kemudian juga dari organisasi internasional, dari lembaga non-profit atau lembaga masyarakat seperti HWDI dan juga lembaga lainnya ya yang mungkin juga HWDI familiar, kemudian dari kementerian lembaga dan juga dari regulator keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Sebenarnya kami juga paham bahwa isu inklusi keuangan perempuan itu ada banyak sekali aktor yang bekerja dan mendukung gitu ya. Ada banyak sekali program. Namun bagaimana supaya kemudian program-program yang ada ini bisa bersinergi ataupun juga memiliki pesan yang sama ketika mengadvokasi sebuah kebijakan. Karena kadang satu isu banyak yang mengadvokasi tetapi kan angle-nya bisa banyak ya. Iya, betul. Gitu. Harapannya itu. Jadi kami berharap koalisi ini bisa menjadi satu suara yang kuat untuk mengadvokasi inklusi keuangan digital perempuan, dan tentunya kami juga berharap dari anggota-anggota yang tergabung, karena ini koalisinya tidak mengikat, tetapi harapannya lebih ke voluntary based tetapi berkomitmen gitu. Mungkin yang kita minta adalah komitmennya untuk mendukung advokasi ini. Nah, kami harapannya juga untuk yang terlibat juga dapat saling belajar satu sama lain. Misalnya HWDI bisa belajar dari perbankan gitu, tapi perbankan juga bisa belajar dari HWDI. Jadi cross learning yang ingin kami kami perkuat di dalam koalisi ini. Baik, Kak Vita, saya mau tahu gitu ya, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini atau yang menonton podcast ini juga pastinya mau tahu gitu, ada nggak sih perubahan yang terjadi setelah adanya kerjasama antara Women's World Banking dan HWDI gitu? Baik, HWDI ini sejak awal koalisi sudah terlibat ya, dari awal sekali. Jadi salah satu mungkin kalau kita bisa bilang
pionir ya di dalam anggota-anggota koalisi ini. HWDI adalah salah satunya. Dan kenapa menjadi penting keberadaan HWDI? Karena isu disabilitas ini kemudian dibawa oleh HWDI dan itu yang kemudian menjadi salah satu isu interseksional issue ya, selain perempuan penyandang disabilitas itu bisa kita diskusikan, kita advokasi melalui koalisi ini. Jadi tentunya cukup unik gitu ya yang dilakukan di Indonesia. Nah tadi mungkin saya lupa sampaikan bahwa koalisi ini sendiri sebenarnya bagian dari koalisi global. Jadi ada di tingkat global yang di kantor New York, kedudukan di kantor New York itu beranggotakan organisasi internasional seperti GSMA, kemudian International Financial Corporation gitu ya, kemudian Cherry Blair Foundation dan lain-lain. Nah, ada juga yang di tingkat negara itu di Indonesia dan di Ethiopia gitu. Nah, keberadaan HWDI ini cukup membuat koalisi kita semakin saya bilangnya niche mungkin ya, karena kita sangat kuat dalam mengadvokasi isu-isu disabilitas juga, dan itu bukan memang harapannya tidak hanya berhenti di wacana ya atau di awareness. Nah, yang saya bisa share di sini Mbak Reta, salah satunya dari policy brief yang mungkin yang sudah di launching oleh HWDI itu dapat kemudian diterima oleh OJK, dan kita tidak bisa bilang bahwa karena koalisi kemudian disabilitas menjadi isu yang sering dibahas gitu ya, tetapi saya senang bahwa koalisi ini bisa berkontribusi, baik HWDI maupun koalisi IKDP, Women's World Banking dan semua yang terlibat berkontribusi untuk menajamkan isu disabilitas di OJK itu sendiri, bersama OJK, bukan di OJK, bersama OJK. Kemudian kami juga menyelenggarakan waktu itu workshop untuk desain produk ya yang ramah disabilitas kepada penyedia jasa keuangan. Nah, dengan demikian semakin banyak awareness dari bank-bank maupun fintech untuk mendesain produknya ataupun untuk membuat program-program untuk perempuan penyandang disabilitas gitu. Dan saya dengar banyak sekali nih kayak masukan atau review yang bagus-bagus gitu ya, yang ingin menindaklanjuti habis ini mungkin dengan HWDI langsung. Ya kami mengencourage itu ya, karena memang tujuannya koalisi untuk mengencourage kolaborasi antar pihak. Mungkin itu Mbak Reta. Iya, baik. Jadi makin banyak ya yang mengenal disabilitas, isu soal disabilitas dan perempuan disabilitas gitu ya Mbak Vita ya. Iya, betul sekali. Nah, terakhir nih Mbak Vita, menurut Kak Vita gitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi Women's World Banking untuk mewujudkan adanya layanan keuangan digital yang inklusif bagi semua orang, termasuk di dalamnya perempuan dengan disabilitas itu apa? Dan kalau boleh sedikit harapan ke depan gitu, harapan Kak Vita dan harapan teman-teman Women's World Banking dan juga mewakili IKDP mungkin ya, itu apa harapannya? Oke, mungkin saya jawabnya dalam rangkaiannya Mbak ya, Mbak Reta ya. Jadi boleh. Sebenarnya ya tantangannya mungkin itu kenapa ada koalisi di awalnya adalah bagaimana menyatukan berbagai effort ataupun berbagai upaya advokasi supaya menjadi satu suara yang kuat ya, supaya memberi dampak ya, kalau saya pinjam istilahnya HWDI, yang bermakna ya. Jadi bagaimana advokasi itu bisa bermakna kalau semua melakukannya tanpa ada kesatuan gitu ya. Sebenarnya kesatuan ini nggak berarti kita harus ragam, tetapi paling nggak kita align lah tujuannya itu mau apa. Caranya bisa bermacam-macam. Nah, itu tantangannya itu bagaimana kemudian menyatukan itu ya, dari mengalign mesti mungkin tidak harus ragam, tapi bagaimana menyatukan berbagai upaya dan program yang berbeda supaya bisa memberikan advokasi yang bermakna untuk memberikan akses langsung gitu ya, direct akses ke layanan keuangan untuk perempuan penyandang disabilitas. Itu tantangannya ya. Nah, harapannya ya semoga yang sudah kita lakukan, karena kan koalisi ini sendiri sebenarnya baru 1,5 tahun. Untuk ukuran advokasi upaya itu kan sangat sebentar ya. Masih baru banget ya. Masih baru banget. Sedangkan teman-teman organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI sudah melakukan advokasi bertahun-tahun. Kemudian dari organisasi pemberdayaan perempuan juga sudah melakukan advokasi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun. Tetapi kemudian kami hanya sedikit banget yang kami lakukan. Kami hanya memberi sedikit
pengennya kayak tombol mana sih yang harus dipencet supaya dampaknya itu bisa memperkuat advokasi yang sudah ada di lapangan selama bertahun-tahun, dan juga kebijakan-kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah ataupun lebih oleh regulator untuk dapat menyatukan itu supaya benar-benar membawa dampak langsung ya. Jadi kita bicara tidak hanya di level awareness, tetapi juga ada dampak langsung meningkatnya akses perempuan penyandang disabilitas terhadap pelayanan keuangan. Dan tadi kita ngobrol sebentar ya Mbak Reta sebelum acara podcast ini tentang akses keuangan itu sebenarnya bukan hanya pinjaman, tetapi juga tabungan, asuransi, kemudian juga layanan digital gitu ya, karena inklusi keuangan digital itu sendiri. Jadi kita harus bisa melihat itu secara keseluruhan. Pada intinya kan bukan hanya memberi akses terus sudah selesai ya, tetapi tujuannya adalah berdaya di akhirnya. Setelah memiliki akses, memiliki pilihan untuk membuat keputusan sendiri, saya mau menggunakan layanan keuangan yang mana nih yang sesuai dengan kebutuhan saya pada saat ini. Untuk kebutuhan saya pada masa depan, saya mau bikin asuransi misalnya. Untuk kebutuhan saat ini saya perlu pinjaman. Saat ini saya tidak perlu pinjaman, tapi saya perlu tabungan. Jadi itu sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana perempuan penyandang disabilitas, perempuan dan perempuan yang bukan penyandang disabilitas juga bisa memiliki agensi sendiri untuk membuat keputusan. Itu kan harapan akhirnya gitu ya. Itu sih mungkin Mbak Reta. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Vita. Nah sekarang bagiannya Kak Resti nih. Kak Resti ini pelaku UMKM perempuan disabilitas ya Kak ya? Iya betul Kak. Jadi saat ini aku sedang menjalankan usaha kedai kopi di depan rumah gitu Kak. Kedai kopi, bikin sendiri Kak? Iya bikin sendiri. Jadi kebetulan dulu tuh sempat ikutan pelatihan meracik kopi. Setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk mengaplikasikan hasil dari pelatihan itu dengan menjalankan usaha kedai kopi ini. Oke. Gitu. Udah berapa lama usahanya Kak? Usaha kedai kopi ini udah kurang lebih 2,5 tahun berjalan sih Kak, dari awal 2021. Lalu teknologi apa yang digunakan untuk sistem pembayarannya? Apakah mereka pembeli itu membayar tunai? Kan sekarang lagi musim ya, bayar pakai digital gitu ya. Kalau di tempatku itu kebetulan kan kedai kopi yang di depan rumah itu kita bukannya hanya weekend aja ya. Nah kalau untuk pembayaran di tempat sih biasanya kita bayar cash atau enggak aku udah ada kris, jadi aku udah menggunakan layanan digital untuk memudahkan baik bagi aku sendiri ataupun bagi pembeli gitu kan, biar nggak sampai gagal gara-gara nggak ada uang cash gitu kan ya. Jadi akhirnya ada kris juga. Tapi kalau misalnya pembeliannya melalui online, biasanya melakukan pembayarannya itu melalui transfer gitu. Oh gitu. Nah tadi kan kita dengar ya bahwa HWDI bekerja sama dengan Women's Banking gitu ya, punya program. Nah ada pernah ikut pelatihan kan Kak ya? Untuk penggunaan layanan digital keuangan ini, kebetulan aku emang udah pernah ikut pelatihan juga dengan HWDI kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi kita diedukasi bagaimana cara menggunakan alat dompet digital untuk melakukan transaksi pembayaran, kemudian kita juga diajarkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung dalam menjalankan pencatatan keuangan. Jadi sudah cukup lumayan banyak sih yang kita gunakan ya, aplikasi digital yang kita gunakan untuk mendukung jalannya usaha yang saat ini dijalankan gitu. Perubahan apa Kak yang dirasakan setelah sekarang pakai layanan keuangan digital sama dulu belum gitu? Banyak sih Kak, banyak banget. Jadi kalau dari segi transaksi gitu ya, yang pertama itu kan jelas ya memudahkan. Saya kan dalam hal ini disabilitas netra. Kadang ada sedikit keraguan gitu ya ketika orang membayar dengan cash gitu ya. Walaupun sebetulnya kan ada aplikasi yang
bisa digunakan untuk mendeteksi uang gitu ya. Tapi kan kalau di depan orangnya tuh kayak nggak etis aja gitu ya kalau kita ngecek. Nah, tapi dengan transaksi melalui digital ini kan lebih mudah karena kan dia secara otomatis ya masuk ke aplikasi dan ada notifikasi sehingga kita bisa langsung baca melalui handphone gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau dari aplikasi pencatatan keuangan itu juga sangat membantu. Jadi yang sebelumnya kalau aku kan sebelumnya itu hanya menggunakan laptop dan menggunakan Excel gitu ya untuk melakukan pencatatan. Itu kan biasanya kayak agak mager gitu ya kalau misalnya aduh pas malam udah tutup kedai kita harus buka laptop kayak gitu, catat lagi ulang manual gitu ya. Tapi kalau menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang sebelumnya sudah sempat diajarkan dan alhamdulillahnya itu cukup akses gitu ya, jadi lumayan lebih memudahkan gitu kayak gitu. Jadi pakai sistem pencatatan uangnya juga digital dong Kak ya sekarang ya? Betul Kak. Wow, Kak Resti, kita mau denger nih cerita Kak Resti. Ada nggak sih tantangan Kak Resti? Ya tadi kan Kak Resti udah cerita bahwa udah pakai digital semua gitu, udah bayar pakai QRIS juga, sudah menggunakan bahkan bukan cuma sistem pembayaran tapi pencatatan keuangannya juga sudah menggunakan digital gitu ya. Nah, ada nggak sih tantangannya yang Kak Resti temukan gitu dalam menggunakan layanan keuangan yang digital ini atau di zaman serba teknologi kayak gitu ya? Tantangannya sih lebih ke gini Kak, jadi kan si aplikasi-aplikasi ini memang secara berkala mereka kan melakukan update ya, nah sehingga kadang update tersebut itu membuat kita tidak akses lagi, karena kan bagaimanapun apalagi saya sebagai disabilitas netra yang menggunakan screen reader ya untuk menggunakan handphone ataupun laptop gitu ya, khususnya handphone sih kan dalam hal ini saya lebih banyak menggunakan handphone ya. Nah jadi ketika aplikasi-aplikasi tersebut diupdate itu kadang sudah tidak support lagi nih dengan handphonenya kita, jadi kadang itu kita masih mending kalau kita bisa beradaptasi lagi gitu ya, karena kan itu baru lagi. Tapi yang lebih susah kalau misalnya kita ternyata kita tidak bisa beradaptasi lagi nih, tidak bisa menyesuaikan karena memang benar-benar nggak support. Jadi sehingga kita tuh kayak harus cari lagi aplikasi lain yang support dengan kita gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Nggak supportnya karena apa nih Mbak? Biasanya sih kalau yang aku alami mungkin terkait dengan handphonenya gitu ya. Jadi handphonenya harus diganti. Iya, gitu jadi ya? kan jatuhnya handphonenya harus diganti. Atau kadang mereka itu menggunakan teks berbasis gambar ya, jadi tidak berbasis teks sehingga kita tidak bisa kebaca. Sementara screen reader itu kan hanya bisa membaca label yang berbasis teks kan. Kalau berbasis gambar itu mungkin hanya handphone tertentu atau bahkan mungkin belum bisa gitu kan, kayak gitu. Jadi biasanya itu sih yang membuat kita agak effort lagi, harus udah nggak bisa nih yang ini, kita harus cari aplikasi yang baru lagi gitu kan. Jadi akhirnya kita belajar lagi kita ya sebetulnya kalau dilihat dari positifnya kita memang jadi banyak belajar gitu kan ya. Nah cuma kan dari segi efektivitasnya ini jadi nggak efektif karena kita harus ngulang lagi. Itu sih lebih ke situ tantangannya sih Kak. Ada nggak sih harapan Kak Resti gitu dengan adanya HWDI, Women's World Banking, IKDP gitu ya? Iya, harapannya sih semoga yang sekarang sudah diperjuangkan oleh HWDI dan lembaga-lembaga lain untuk menjembatani agar pemangku kebijakan dapat melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan yang inklusi untuk untuk perempuan dengan disabilitas itu terus semakin meningkat gitu ya. Semakin banyak juga teman-teman perempuan disabilitas yang teredukasi dengan kegiatan tersebut. Kemudian juga kalau harapan saya juga
pengembang dari produk Aplikasi. produk aplikasi desainernya itu juga melibatkan perempuan disabilitas untuk membuat aplikasi tersebut sehingga perspektif kita pun terakomodir gitu, apa saja yang kita butuhkan gitu, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita udah dengar semuanya ya, bahwa betapa penting inklusi keuangan gitu ya. Semua orang harus bisa mengakses layanan digital keuangan, apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, kelompok ragam disabilitasnya apa, semuanya punya hak yang sama gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke detik-detik terakhir gitu ya. Kita mau dengarkan masing-masing statement dari teman-teman narasumber kita yang ada di tempat ini. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Kak Revi. Boleh kasih statement Kak Revi? Terima kasih Kak Reta. Berharap dengan kolaborasi dengan IKDP, dengan Menurut Banking serta anggota-anggota dari IKDP lainnya, ini menjadi langkah awal bagi terciptanya kolaborasi multi pihak dalam mendukung akses layanan keuangan yang inklusif bagi perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, sehingga kesamaan kesempatan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi, peningkatan kesejahteraan perempuan berlaku bagi semua perempuan termasuk disabilitas, dan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait perspektif disabilitas dan kebutuhan ragam disabilitas dalam akses keuangan dan teknologi digital keuangan. Nah, dan termasuk untuk kawan-kawan perempuan disabilitas lainnya memahami terkait produk dan layanan keuangan digital baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Baik, terima kasih Kak Revi untuk statementnya. Apa nih yang mau Kak Vita sampaikan ke teman-teman yang mendengar ataupun menonton podcast kita hari ini? Oke, apa ya? Aduh, banyak ya kalau cuma satu. Oke, mungkin saya pilih ini aja deh. Jadi untuk dapat membuat perubahan ataupun perbaikan yang bermakna, itu jangan lupa untuk selalu melibatkan perspektif perempuan dan perempuan penyandang disabilitas. Jadi kalau kita membuat program, kita membuat produk, kita mendesain apapun itu, kita tidak mendesainnya untuk perempuan penyandang disabilitas atau untuk perempuan, tetapi melibatkan mereka di dalam desainnya itu. Jadi kita mendapatkan perspektif karena mungkin istilahnya there's nothing about us without us ya. Dan itu juga yang Women's World Banking percaya bahwa kita berbicara inklusi keuangan perempuan, harus ada perspektif perempuan di dalamnya. Perempuan harus terlibat, perempuan penyandang disabilitas harus terlibat dalam pembuatan keputusan dan juga dalam proses merancang produk ataupun merancang program itu sendiri. Nah, jadi sesuai dengan temanya, penting sekali melibatkan perspektif perempuan dan juga perempuan itu sendiri, perempuan penyandang disabilitas di dalam pembuatan keputusan. Mungkin itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Kak Vita, terima kasih banyak. Terima kasih atas undangannya juga. Saya senang sekali bisa ada di sini. Nah, kalau statement dari Mbak Resti apa nih? Jadi kalau dari aku sih statementnya adalah untuk seluruh perempuan disabilitas, kita jangan pernah tidak percaya diri, kita harus percaya diri bahwa kita itu sama dengan perempuan yang lain yang tidak disabilitas, bahwa kita bisa mandiri, menjalankan hidup kita secara mandiri, menjalankan usaha kita secara mandiri, dan kita juga bisa menggunakan berbagai layanan secara mandiri. Itu aja sih, terima kasih. Oke, wah keren banget. Jadi apapun ragam disabilitas yang kita miliki, kita tetap bisa berusaha ya, melakukan usaha seperti yang kata Mbak Resti, dan tetap semangat dan tetap berani mencoba gitu kali ya Mbak Resti ya. Iya, betul. Demikian podcast HWDI kali ini. Kami berharap melalui podcast ini ada banyak perubahan cara pandang dan cara pikir kita bagi perempuan penyandang disabilitas. Karena apapun ragam disabilitas kita, disabilitas pasti bisa. Terima kasih untuk semua teman-teman narasumber, terima kasih untuk Kak Revi, terima kasih untuk Kak Vita, terima kasih untuk Kak Resti yang sudah hadir pada podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya.